apa, Bang? Ya tadi barusan sebelum saya naik. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada orang muslim memegang segelas minuman, Ya. lalu masuk lalat. Lalat baru dari nya orang atau dari sampah masuk ke minuman Anda. Menurut sunnah Rasul, lalatnya harus diapain? Dicelupkan dua-duanya karena pada dasarnya gini, hadis. Sebentar. Dicelupkan lalatnya, betul? Ya, betul. Lalu lalatnya diambil, lalu minumannya diminum, betul? Diminum, betul. Lalu di mana saya memfitnahnya? Katanya pengikut Kangjeng Nabi pada sesat, pada nggak benar, kan gitu. Kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang, berarti secara medis itu jorok atau enggak? Nah, pas, bagus nih. Tercemar atau tidak itu? Secara medis sudah dibuktikan bahwa ternyata lalat itu ada racunnya. Ya, salah satu sayapnya itu ada racunnya, dan salah satu sayapnya itu adalah penawar dari racun sayap yang sebelah itu. Oke, berarti kalau ada masakan Padang, ada lalat di situ, berarti itu tidak jorok masakan itu, betul? Enggak, kita jangan dibuat. Sebentar, tenang. Sebentar. Misalnya ini, ya, misalnya begini, ada Bapak Presiden, oke, mengundang seorang tamu negara. Kebetulan lalat masuk ke situ, pluk. Nah, pemikiran Anda Sebentar, itu tenang dulu. Menurut Anda lalat itu harus dicelup-celupin, kemudian diminum air itu? Di tempat di ruangan presiden itu bersih. Tidak mungkin tamu presiden. Berarti lalat itu indikasi kebersihan atau kotor? Saya nanya boleh sekarang? Gantian kita. Boleh saya nanya ya? Silakan. Enggak, soalnya kalau saya nanya suka diturunin. Bukan, begini Kusroni, tenang dulu Kusroni. Kamu mengatakan saya fitnah, sementara kamu mengiyakan perkataan saya. Ini yang lucu. Jangan banyak berandai, kita langsung ke substansi lagi biar diskusi kita mendekati ke diskusi yang sebenarnya. Oke, sekarang saya tanya, ketika Anda main ke rumah makan Padang, lalu ada lalat di situ, menurut Anda itu bersih atau kotor? Ini kejauhan, kotor. Terus kenapa tadi Anda katakan lalat itu obat? Saya bertanya boleh, kita jangan bahas lalat dulu. Ada yang mau lari dia dari lalatnya. Enggak, saya ingin membuktikan bahwasanya kamu menuduh saya fitnah. Di mana saya fitnahnya? Tadi selalu menggembor-gemborkan bahwa umat Kangjeng Nabi Muhammad itu yang penganut orang-orang pengikut, ya, bukan penganut, pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang sesat, nggak waras. Nah itu saya buktikan. Oke, apakah bisa dikatakan waras kalau ada lalat di minuman Anda atau di makanan Anda, lalu makanan atau minuman Anda itu Anda makan? Kok lalat sih? Jangan lalat lah. Ini ajaran-ajaran itu yang kita makan. Salah satu indikasi bahwa orang Islam tidak waras adalah ketika ada lalat masuk ke minumannya malah diminum. Itu salah satu bentuk ketidakwarasan orang Islam akibat ngikutin Muhammad. Gimana sih? Emang Kangjeng Nabi Muhammad itu siapa menurut hadis? Menurut umat Islam, Muhammad itu adalah sosok Nabi sosok yang mulia. Tetapi sama orang Islam dipertuhan, didewakan, diagung-agungkan, dimuliakan. Lebih mulia daripada Allah. Islam, gimana? Sama orang Islam apa menurut dugaan hadis? Menurut kamu aja, menurut hadis saja itu mah. Menurut orang-orang Islam, Muhammad itu suci, tidak berdosa. Tapi ya, menurut Al-Quran, Muhammad itu seorang yang berdosa. Tidak. Itu salah satu bentuk Anda mempertuhan dia. Dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesalahannya itu akan diampuni. Maka dijamin kesuciannya. Boleh saya yang nanya sekarang? Sebentar. Di dalam Al-Quran Muhammad dinyatakan sebagai orang berdosa nggak? Ada salah satu ayat. Muhammad berdosa nggak? Tapi ada berdosa, ada salah satu ayat, tapi terus kenapa umat Muslim katakan bahwa Muhammad suci?
Karena di dalam Al-Quran juga ada salah satu Mana ayat ayatnya yang mengatakan Muhammad itu suci? Ya munafik, kita kan udah bahas itu. Jangan gitu. Saya boleh nanya sekarang? Lari lagi. Ya, boleh saya nanya Semua sekarang? yang Ya? saya tanyakan kepada Anda tidak sanggup Anda membantahnya. Bisa, saya menjawab. Allah menjamin akan kesuciannya dan mengampuni Oke, semua mana dosanya. ayatnya? Mana ayatnya? Coba cari di Google. Ada? Ada. Ada yang saya suruh nunjuk, kok jadi saya yang suruh nyari? Gimana sih orang? Sekarang saya boleh nanya. Masa saya ditanya Ya terus? Sekarang silakan, saya nanya boleh ya? Silakan. Baik. Gini, Kang Edi, setelah saya diskusi sama Anda nih, saya coba buka-buka baik Al-Quran, hadis, termasuk salah satunya kitab Anda ya. Nah, saya menemukan kejanggalan yang belum saya tahu jawabannya seperti apa. Apa Kita itu? buka aja sama-sama. Apa itu? Di situ saya baca ada Yohanes 17 ayat 3. Nah, maka dari situ saya menyimpulkan bahwa Yesus itu sebetulnya ini nalar saya nih, kalau saya membaca ayat itu Yohanes 17 ayat 3 itu, di situ ada kalimat Allah juga yang saya ingat nih, dan saya menyimpulkan bahwa Yesus juga sebetulnya utusan sebetulnya, sama Yang kayak bilang Yesus Kanjeng Nabi bukan Muhammad. utusan siapa? Coba lihat. Coba lihat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Tuhan Edis siapa? Tuhan Edis. Tuhan saya itu baik Yesus juga Tuhan saya, Bapa di surga Yesus, juga kan? Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Oh, Tuhannya banyak maksudnya. Gimana? Tuhan Anda Yesus. saja 2, Anda mau protes Tuhan saya 3. Enggak apa-apa, kalau di aku saya nggak protes, cuman kan saya nggak tahu, baru denger nih. Jadi ternyata Tuhan Oke, Edis itu baik. 3. Tuhan itu bahasa Nggak Arabnya protes. apa memang? Apa? Bahasa Arab dari Tuhan itu apa memangnya? Enggak, kita yang Yohanes 17 ayat 3. Nah inilah, ini yang Anda ini lari. sering protes tapi Anda nggak ngerti. Saya ngerti, tapi pelajari lagi pelan-pelan ya, ada kalimat jangan diturunin nih. Ini lagi temanya Kalau teman-teman. Quran Ini dan tema turunin kesukaan saya, orang Muslim teman-teman. Saya bilang, makanya diskusi tidak, sama saya orang tidak. Islam itu hanya membahas ini saja ini. Supaya orang Mau Muslim nurunin itu saya. sembuh dari mempertuhankan Karena mau Muhammad. nurunin saya, pasti orang yang mau lawan debat yang setara nih, pasti Anda turunin. Mau nurunin saya. Nurunin jangan. kagak? Sejak kapan nurunin? Silakan. Ya kalau nurunin berarti kalah telak 10-0. Makanya sekarang saya mau nanya lagi nih. Kita pelan-pelan sebelum ke artinya Rob. Kita bahas dulu Yohanes 17 yang ayat 3. Jadi di situ kalau saya nangkap, saya coba pelan-pelan. Jujur saja lebih dari 100 kali. Mungkin saya 1 jam lebih mencoba mengartikan maksud dan tujuan kalimat itu. Dan saya mendapatkan bahwa kalau nggak tahu kalau ayat yang lain, saya memperhatikan itu aja. Yohanes 17 ayat 3 itu saya menyimpulkan bahwa Yesus itu utusan dan menyembah Allah juga. Itu Bukan pemahaman saya ya. menyembah Allah. Nggak ada Allah di situ. Ada kalimat Allah, ada kalimat Allah, kawan. Oke, di mana? Santai. Coba tunjukin di mana di situ ada kalimat Allah. Ya makanya silahkan buka. Saya susah di HP nanti. Baik, di keganggu dalam lah itu. terjemahannya berbunyi, inilah hidup yang kekal, yakni mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Allah yang Yesus benar. Kristus yang telah Engkau utus. Itu bunyi ayatnya. Nggak ada Utus. di situ Allah. Jadi itu Allah itu. Nah, inilah saya jadi, bilang sakitnya orang Islam nih. berarti utusan. Jadi enggak Bang, Yesus dulu tenang, diutus. tenang. Nah, ini tenang, santai, Oke. kalem kawan. Tadi Yesus diutus kan, ada Nih, kalimat sebentar, bahwa saya Yesus balik itu dulu. diutus. Nah, Sebentar, oke. ini sayangnya HP saya yang Kalau satu lagi nggak saya diturunin bawa. berarti 10-0 tuh pendukung Anda tuh teman-teman membuli saya, nggak apa-apa, santai Ya, aja. gini Saya- loh, begini. Tenang. ini Apakah tenang. orang Islam itu bisa membaca? Bisa, saya bisa. Oke. Kalau Bisa, huruf A, L, L, A, H dibaca apa? Allah. Nah, kembali lagi kau ke SD. Apa? Santai, enggak emosi. Katanya tidak boleh emosi. Santai lah. Ya, terus pertanyaan Anda selanjutnya apa lagi? Bahwa diakui sama Edis, sebetulnya Yesus itu utusan.
Betul, Yesus itu buat utusan. pernyataan. Oke, dan yang mengutus Yesus adalah Bapa di surga. kok Bapa di situ ada kalimat Bapa di surga tah? Di ayat Ya, itu. di situ kalimatnya itu adalah Allah. Allah di situ merujuk kepada Ya, jangan- Bapa di surga, bukan merujuk kepada Allah Tuhannya Muhammad yang menurutin hawa nafsunya Muhammad. Ya, oh, santai, jangan kemana-mana dulu kawan. Kok merujuk? Enggak, kita bahas kalimat yang ada di situ. Enggak ada merujuk-rujuk gitu deh. Jadi kalau memang Yesus itu adalah utusan, ya kita harus terima bahwa Yesus itu utusan. Ya, Jangan terima, sampai orang Kristen memang menerima itu. Yesus itu diutus. Iya. Bahkan ada lagunya. Tenang. Ada lagunya Ya, itu. itu juga tenang. Gimana? Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Roh Kudus juga Enggak. diutus oleh Bapa di surga. Santai. Terus masalahnya di Itu mana? enggak ada Bapak di surga. Emak juga kalau soal Bapak di surga mungkin emak juga di surga, tapi kita enggak ada Bapak di surga, emak di surga, enggak ada. Inilah yang saya bilang, harus orang itulah. Islam ini teman-teman terus-menerus mengatakan Yesus utusan, sudah diiyakan. Yang jadi masalah itu adalah kenapa kamu mempertuhankan Muhammad, itu yang jadi masalahmu. Kenapa kamu tidak mempertuhankan Yesus, kau malah mempertuhankan Muhammad? Tidak, kami tidak mempertuhankan Muhammad. Nah, Kita masalahnya kamu hanya- tidak tahu mempertuhan itu apa. Gini. Jadi Dah. siapa? Wah, santai, jangan emosi dan jangan Ya, nurunin emang saya. apa mempertuhan itu? Kosong. Gini, kita mempertuhankan Allah. Adapun Kang Tenang, Muhammad, itu jangan ngomong yang lain dulu. Mempertuhankan itu apa memangnya? ya menganggap Tuhan, mempertuhankan Nah, itu. inilah kita. makanya saya bilang botolnya nggak karu-karuan. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Apa mempertuhan itu berarti? Kamu ini mau bermain kata-kata. Menurut kamu apa? Bermain mempertuhan itu? kata-kata sih. Kamu aja mempertuhan aja nggak tahu. Mempertuhan menganggapnya Tuhan. Ini kamu botol berarti. Mempertuhan menganggapnya Tuhan. Ini apa? Kalau gitu Tuhan kamu siapa? Kalau gitu, Kamu kok Tuhan balik-balik kamu lagi ke situ? Tuhan saya Enggak, itu jangan- adalah jangan ada baik standar Yesus juga Tuhan saya. Bapa di surga juga Tuhan saya. Roh Kudus juga Tuhan saya. Kalau kamu membaca Al-Quran, Allah itu Tuhan kamu, Muhammad itu Tuhan kamu. tidak. Muhammad itu bukan Tuhan Ya kami. karena kamu awas. nggak ngerti Tuhan itu apa. Itu masalahnya. Ngerti? Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Rob. Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Oke, sebentar. Robnya Nabi Yusuf berapa di dalam Al-Quran? Apanya? Banyak. Udah, kamu belajar lagi kamu sana. Belajar lagi. Kalah, takut kalah. Kamu bolak-balik ke situ. Itu sudah kita bahas.